Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali membahas seputar P3K Guru. Sesuai di layar Bapak Ibu bisa lihat, saya masuk di website guru p3k.kemendikbud.go.id. Bapak Ibu bisa meluncur juga ke sana, baik pakai laptop, pakai PC, maupun HP Android masing-masing. Yang ingin saya bahas kali ini adalah seputar tahapan dan jika Bapak Ibu lulus, terus bagaimana nanti penyesuaian gaji dan tunjangan profesinya bagi Bapak Ibu serta kawan-kawan yang tentunya sudah memiliki sertifikat pendidik. Ayo kita bahas. Nah, saya mengikuti jadwal yang ada di sini saja. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan nanti jika ada misalnya perubahan. Contoh, di sini saya lihat yang paling akhir, Bapak Ibu serta kawan-kawan bisa lihat di layar. Di sini pengusulan NIP itu adalah 15 Januari sampai dengan 13 Februari, ya kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya lebih santai, berbeda di tahun 2023, tahun anggaran 2022 yang baru saja selesai. Itu hanya 1 minggu. Itu teman-teman itu banyak terburu-buru. Nah, bahkan itu bertepatan juga dengan Lebaran. Jadi waktunya sangat mepet, antrian begitu panjang. Walaupun diberi waktu tambahan kurang lebih 3 harian. Nah, terus jika misalnya Bapak Ibu sudah lulus P3K, terkhusus kawan-kawan Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, jadi ada terbagi dua. Jika Bapak Ibu merupakan guru umum, anggaplah misalnya sudah terbit SK-nya itu di Maret, anggap sajalah 1 Maret tahun 2024. Terus bagaimana pembayaran TPG? Apakah sudah mengikuti gaji TPG-nya itu atau belum? Nah, di sini terbagi dua. Untuk guru umum, guru yang pembinaan Kemendikbud atau dinas, itu dia TPG-nya langsung mengikuti gaji P3K. Nah, jika diupload SK P3K-nya. Nah, untuk guru di Kemenak sesuai dengan juknisnya, maka gajinya itu TPG-nya itu akan menyesuaikan mengikuti gaji tahun berikutnya. Jadi kurang lebih ya 1 tahunan menunggu. Jadi selama rentang waktu dari Maret hingga Desember, Bapak Ibu yang sudah sertifikasi pembinaan Kemenak, diantaranya adalah guru agama misalnya, maka TPG-nya itu menyesuaikan gaji tahun 2025 Januari. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu dalam hal perubahan TPG mengikuti gaji P3K, guru umum dan guru binaan Kemenak. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Nah, namun tetap memantau atau mengecek juknis terbarunya, karena juknis TPG itu setiap tahun berubah. Nah, untuk tahun ini itu dia mengikuti juknisnya adalah tahun depan, jadi awal tahun. Jadi tahun yang berjalan sekarang adalah tahun pengusulannya, seperti itu. Untuk di dinas itu dia akan berubah jika sudah valid di Dapodik. Nah, oke, itu masalah TPG yang menyesuaikan gaji. Jadi secara umum terbagi dua, guru Kemendikbud dan guru binaan Kemenak. Yang berikutnya yang ingin saya bahas adalah
tentang passing grade atau bahasanya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat dari aturan ini, surat edaran ini, kita bisa cek sama-sama dari salah satu dari 4 ini. Ini tentang pengadaan, ini mekanisme seleksi, ini kompetensi tambahan pegawai untuk jabatan fungsional guru. Kita cek yang nomor 1, apa kira-kira isinya. Kita mau lihat passing grade-nya. Ini dia tentang pengadaan. Kita cek apakah benar yang di sini ada passing grade itu. Kita cek ke bawah. Ini jenisnya apakah ada kira-kira yang berkaitan dengan passing grade. Kita cek dulu sampai habis. Oh, tidak ada. Nah, ini hanya seputar linearitas sepertinya. Oke, kita cek lagi ke nomor 2 ini. Mekanisme seleksi juga kita cek. Mekanisme seleksi. Nah, kita cek yang nomor 3. Kita cek yang nomor 3. Apa kira-kira isinya tentang mekanisme seleksi. Mungkin ini yang ada passing grade-nya. Nah, apakah ini kira-kira? Oh, ini mekanisme seleksi ternyata. Mekanisme seleksi dan penambahan-penambahannya. Nah, ini sistem penilaian. Nah, ini penilaian paling tinggi penguji sebesar 90. Nah, nilai tertinggi profesional sama guru. Kedua penguji yaitu jumlah 180. Nah, ini tentang penilaian. Kita cek dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu tentang passing grade atau PG. Bapak Ibu bisa lihat sini surat yang nomor 2 Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya? Di sini kan ada dokumen, ada 4. Yang nomor 2 itu seputar passing grade. Nah, ini yang terbaru. Nah, ini seluruh guru khusus untuk P3K. Nih, daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-30. Nah, ini dia. Jadi totalnya itu ada berapa jenis? Sekitar ratusan ini. Oh, 79 aja. Nah, 79 mapel habis. Nah, ini dari Menpan RB. Jadi ambang batasnya itu berbeda tiap mapel. Jadi jika Bapak Ibu misalnya bertanya apa namanya, tentu saya tidak hafal. Nah, tapi setidaknya dari mapel agama 180. Nah, apa fungsinya ini? Nah, ini khusus P3K. Bapak Ibu jangan bertanya CPNS, tentu berbeda lagi. Makanya jenisnya dibedakan dari tes ini ada 4. CPNS, P3K guru, teknis dan nakes, tenaga kesehatan. Tentu berbeda. Kalau Bapak Ibu tanya apa namanya dari 4 jenis itu, tentu saya harus melihat dulu. Nah, khusus untuk P3K guru, nah ini nilai ambang batasnya yang sering disebut dengan PG, passing grade. Nah, apakah Bapak Ibu sudah lewat dari ini? Nah, silahkan cek nilai masing-masing. Kalau tidak salah itu ada sertifikatnya yang tes tahun ini. Nah, ini berbeda-beda. Contohnya misalnya agama Islam itu 180, penjas 160 berbeda. Bahasa Inggris 185. Nah, bahkan ini bahasa Arab tinggi 195. Nah, ini khusus untuk guru-guru yang kategori umum.
Nah, juga tahun ini dipecah kembali. 3 kategori itu, jenis kategori pertama itu ada P1, P2, dan P3. Nah, P4 di tahun 2022 ada, tahun ini tidak ada. P4 dari guru yang terdaftar di Dapodik seperti guru swasta, terus lagi mengabdi di sekolah negeri di bawah 3 tahun, maka dia masuk kategori umum. Nah, untuk mendapatkan formasi itu, maka dia harus melewati passing grade ini. Nah, ini tidak lengkap, ini khusus teknis saja. Nah, sosio dan manajerial itu secara umum hampir sama untuk P3K guru, 117 passing grade-nya. Untuk wawancara itu, kalau tidak salah, 25. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu hitung. Ini khusus untuk teman-teman yang belum sertifikasi. Nah, bagaimana teman-teman yang sudah sertifikasi tentu berbeda. Karena dia sudah dijamin mendapatkan nilai di kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu sudah maksimal atau 100%. Artinya nilainya sudah 450. Tinggal berapa nilai sosio dan manajerialnya serta wawancara, tinggal ditambah. Nah, itulah nanti yang akan di-ranking. Makanya sekarang itu P2, P3 itu tetap dites. Jadi tidak ada langsung lulus, tidak ada. Kecuali P1 itu dari tahun 2021 hingga sekarang mereka tidak dites. Dianggap mereka sudah lulus, mereka langsung mengambil formasi, diberikan formasi jika ada. Nah, sedangkan P2 dan P3, THK2 itu masih tes. P3 juga di sana, P3 itu kategori 3 itu ada yang cerdik dan yang tidak cerdik. Nah, itu sangat banyak, terbagi 2. Nah, untuk yang di bawah 3 tahun dan terdaftar di Dapodik, misalnya guru di sekolah swasta, itu kategori umum. Nah, itu yang perlu melewati ambang batas ini. Nah, yang sudah cerdik tentu tidak perlu capek-capek lagi. Yang penting menyelesaikan semua soal, nilainya sudah maksimal. Fokus kepada sosio dan manajerial serta wawancara. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Nah, ini silahkan dicek. Ini 78 tadi, berbeda-beda. Nah, ini lumayan. Itu guru desain permodelan dan informasi bangunan, 205 PG-nya. Ini juga agribisnis tinggi. Nah, ini banyak yang 200 PG-nya. Paling tinggi sepertinya 205 tadi. Ini paling tinggi 215. Guru layanan kesehatan. Apakah ada yang lebih tinggi? Nah, sepertinya itu yang paling tinggi. Yang paling bawah sepertinya seperti ini, 150, yaitu guru antropologi. Nah, itu paling rendah sepertinya PG-nya. Oh, masih ada ini paling tinggi, 220, guru konstruksi dan perawatan bangunan sipil. Yang tinggi PG-nya 220, yang lain sepertinya tidak ada lagi. Silahkan Bapak Ibu cek di file nomor 2 di sini, paling bawah. Di website P3K Kemendikbud. Nah, agar Bapak Ibu puas melihatnya. Mana tahu file-file yang sudah di-share hilang. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan pembahasan kali ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.